Kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Dalam beberapa minggu terakhir ini, setiap bangun pagi, mendengar obrolan orang sekitar, membuka media sosial bahkan sampai saat sedang menonton televisi, kita dicekoki oleh berita ancaman resesi global 2023. Benarkah kiamat ini akan terjadi? Atau semua ini hanya sebuah propaganda yang sengaja membesar-besarkan ketakutan publik dengan tujuan agar terjadi histeris massa yang akan mendorong daya beli dan konsumerisme masyarakat di masa kini, sehingga menyebabkan masyarakat berlomba-lomba membeli dan menimbun stok segala kebutuhan keperluan demi mempersiapkan diri dari ancaman kiamat resesi di tahun 2023. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Secara kompak, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang serupa. Mereka mengatakan bahwa keadaan ekonomi global akan gelap gulita. Permasalahan resesi 2023 ini menyerang berbagai negara maju dan juga negara berkembang. Tanpa ampun, Jokowi mengatakan bahwa momok terbesar saat ini adalah kenaikan inflasi. Inflasi di semua negara mengalami kenaikan yang signifikan, di mana biasanya hanya pada kisaran 1%. Kini menjadi 8 bahkan lebih dari 10%. Untuk menghindari ini, Jokowi memberikan cara untuk menekan kenaikan inflasi seperti menaikkan interest rate. Coba Anda berpikir logis dan sedikit berwawasan. Siapakah pihak yang paling diuntungkan dengan daya beli masyarakat yang tinggi ini? Tentu saja para produsen penghasil barang yang dibeli tadi bukan. Coba Anda ingat bagaimana dengan berita kenaikan harga BBM. Kemana berita tersebut sekarang? Apakah Anda masih mendengarnya? Tentu saja tidak. Semua sudah tergantikan oleh berita kiamat resesi 2023. Apakah ini semua yang disebut sebagai stagflasi atau mengalihkan isu kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi dan berlanjut kepada resesi di dalam negeri? Sejak kenaikan BBM diumumkan, harga-harga sudah langsung meroket dan masyarakat yang kurang mampu sudah pada mengeluh. Kondisi ini sudah pasti akan mengakibatkan resesi di dalam negeri. Resesi sudah di depan mata. Pemerintah sibuk tuduh tahun depan akan terjadi resesi. Seandainya pun tahun depan 2023 terjadi resesi, Indonesia belum tentu terdampak. Kenapa? Karena nilai ekspor kita relatif kecil ke negara-negara yang diduga akan mengalami krisis saat ini, yaitu krisis 2023 mendatang. Dan pasar domestik juga mungkin masih sanggup menyerap sebagian produksi yang tidak laku di pasaran ekspor. Jadi kekhawatiran yang tidak perlu dipertontonkan ke masyarakat hanya membuat masyarakat awam takut dan resah. Padahal karena tingkat pemahaman ekonominya yang masih kurang. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai masalah yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini sebab dukungan Anda adalah tujuan bagi kami. Apa itu resesi? Resesi adalah di mana kondisi ekonomi negara sedang memburuk. Hal itu terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi terjadi saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu stagnan dan juga lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Keadaan itu terus menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Apa penyebab resesi? Yang pertama, inflasi. Terlalu banyak inflasi pada suatu negara mendorong terjadinya resesi ekonomi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Sebaliknya, deflasi adalah penurunan harga dari waktu ke waktu. Saat ini, inflasi di Indonesia sudah mencapai 4,35% dari tahun ke tahun. Tingkat inflasi tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Juni 2017. Yang kedua, deflasi berlebihan. Meskipun inflasi yang tak terkendali dapat menyebabkan resesi, deflasi dapat memberikan dampak yang lebih buruk. Deflasi merupakan kondisi saat harga turun dari waktu ke waktu dan juga menyebabkan upah menyusut, kemudian menekan harga. Deflasi sendiri lebih berdampak kepada para pemilik usaha atau penyedia barang maupun jasa. Ketika individu dan unit bisnis kemudian berhenti mengeluarkan uang, hal ini kemudian akan berdampak pada rusaknya ekonomi negara. 3. Guncangan ekonomi yang mendadak. Guncangan ekonomi yang mendadak
dapat memicu resesi serta berbagai masalah ekonomi yang serius. Mulai dari tumpukan hutang yang secara individu maupun perusahaan, banyak hutang yang dimiliki kemudian otomatis membuat biaya pelunasannya juga meninggi. Biaya dalam melunasi hutang tersebut lama-lama akan meningkat ke titik di mana mereka tidak dapat melunasinya lagi. Guncangan ekonomi mendadak yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya resesi pernah terjadi di Indonesia, dicontohkan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Berkembangnya teknologi juga menyumbang faktor terjadinya resesi. Sebagai contoh, pada abad ke-18 lalu, terjadi gelombang peningkatan teknologi hemat tenaga kerja. Revolusi yang dinamakan juga revolusi industri itu kemudian membuat seluruh profesi menjadi usang dan memicu resesi. Saat ini, beberapa ekonom khawatir bahwa artificial intelligence atau AI dan juga robot akan menyebabkan resesi lantaran banyak pekerja kehilangan mata pencariannya. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi merosot selama 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi yang digunakan dalam menentukan baik tidaknya kondisi ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka negara tersebut masih dalam kondisi ekonomi yang kuat. Begitu pula sebaliknya, bruto sebagai acuan produk. Jika produk domestik bruto mengalami penurunan, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan akan mengalami resesi. Namun perlu Anda ingat, yang pertama, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 mencapai 4.500 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.818,6 triliun rupiah. Yang kedua, ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 tahun 2021 tumbuh sebesar 5,01% dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% dari kuartal ke kuartal. Jika resesi yang terjadi di tahun 2020 dan juga 2021, pandemi COVID-19 yang menjadi dalang utamanya, apakah resesi yang diramalkan pada tahun 2023 mendatang masih berkaitan dengan pandemi? Pandemi COVID-19 telah menyebabkan angka kematian meningkat sehingga sumber daya manusia di Indonesia menurun, PHK terhadap karyawan, sehingga angka pengangguran meningkat. Banyaknya perusahaan yang bangkrut sehingga menyebabkan beberapa produksi barang sulit atau mahal, bahkan ada yang hilang dari edarannya. Dari keseluruhan masalah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, tentu beberapa di antaranya belum bisa pulih. Coba Anda tanya kepada beberapa rekan kerja Anda, seberapa banyak dari mereka yang telah bekerja kembali setelah di PHK pada periode 2020 hingga 2021. Kalau menurut data BPS, tingkat pengangguran 2022 turun dibandingkan tahun 2021. Hanya saja belum pulih ke tingkat pada tahun 2019 lalu atau sebelum pandemi COVID-19. Jadi jawabannya bisa saja masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 akan menjadi salah satu dalang dari resesi tahun 2023. Yahoo Finance telah mempublikasikan sebuah berita dan pada berita tersebut tertulis, jika Anda melihat konsumsi, lihat pertumbuhan kredit, semuanya domestik, tidak seperti pasar ekspor lainnya di Asia, sehingga Indonesia akan menjadi salah satu pasar yang lebih tangguh dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Sumber lain seperti Jakarta Globe mengatakan permintaan domestiknya tetap kuat, inflasinya terkendali, pasokan pangan terjamin, pandemi COVID-19 surut, dan pemulihan Cina kemungkinan akan menopang permintaan komoditas utamanya. Dan kalau kita perhatikan pula, kiamat resesi yang diramalkan akan datang di tahun 2023 mendatang tidak berdampak semengerikan itu terhadap Indonesia seperti apa yang telah digembar-gemborkan di media sosial ataupun televisi. Kenapa? Karena penyebab utamanya adalah proximity. Ekonomi Indonesia tidak dominan berkiblat ke negara-negara maju tersebut. Walaupun secara kurs tukar ke dolar, rupiah tetap mengalami penurunan namun tidak separah yang lain. Hal ini dikarenakan kiblat ekonomi Indonesia saat ini lebih condong ke Tiongkok dibandingkan ke negara-negara maju barat yang rentan resesi. Kiblat ekonomi didominasi faktor ekspor Indonesia ke Tiongkok yang lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat atau Jepang. Ini sependapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membenarkan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman besar di mana tidak semua negara bisa bertahan dalam menghadapi ancaman tersebut, yaitu resesi tahun 2023. Dalam menghadapi ancaman besar ini, kemampuan dari setiap negara itu berbeda-beda. Ada negara yang mampu bertahan dan memiliki resiliensi yang tinggi. Indonesia sendiri menurut Jokowi masih cukup baik.
Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan dunia karena stabilitas ekonomi yang baik di negara kita. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih bisa tumbuh positif tahun ini dan juga 2023 mendatang. Namun, Jokowi tetap meminta semua pihak waspada dan mengingatkan jajarannya untuk menyiapkan antisipasi. Dengan begitu, apakah Indonesia bakal bebas dari resesi 2023? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya rasa tidak ada yang sanggup. Sebab yang namanya masa depan itu aslinya susah untuk diprediksi karena ada faktor-faktor lain, baik itu ekonomi maupun non-ekonomi yang akan mempengaruhinya. Sekalipun kita memiliki data-data hingga grafik ekonomi dunia, berdasarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang beresiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14. Apa yang akan terjadi jika resesi tahun 2023 terjadi di Indonesia? Memang banyak yang mengkhawatirkan jika Indonesia nanti resesi akan bagaimana. Karena resesi tahun 1998 lalu masih betul-betul membekas di ingatan semua orang. Kerusuhan, penjarahan, huru-hara di mana-mana. Tapi menurut saya pribadi, sekalipun resesi terjadi, kejadian tahun 98 tidak akan terulang. Mengapa demikian? Karena pondasi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih kuat dibandingkan tahun 98 lalu. Memang pemerintah harus tetap melakukan beberapa action melalui kebijakan-kebijakannya. Tapi apakah kejadian 98 akan terulang? Saya tidak yakin. Tapi satu hal yang saya yakini adalah jika nanti terjadi resesi, akan ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu resesi ini lalu membongkar emosi massa untuk membuat kekacauan dengan tujuan akhirnya menggulingkan pemerintahan saat ini. Kesimpulannya, tahun depan Indonesia belum bisa dipastikan akan mengalami resesi karena terbukti dari kuartal GDP perekonomian Indonesia tumbuh, sedangkan untuk masuk dalam kategori resesi GDP harus turun pada 2 kuartal berturut-turut. Nah, terus apa yang menyebabkan banyak berita artikel mengenai ramalan resesi 2023? Ekonom senior Ani Ratnawati menjelaskan bahwa gejolak ini awalnya ditumbuhkan oleh stagflasi akibat pertumbuhan permintaan melesat pada tahun ini setelah dunia dilanda pandemi hampir 2 tahun lebih. Setelah Covid reda, orang mulai berpergian, agregat demand-nya meningkat. Pada saat yang bersamaan, supply side-nya tidak bisa mengikuti itu. Pertama, karena ada supply disruption. Alhasil, banyak negara mengalami stagflasi. Stagflasi adalah kombinasi dari inflasi dan juga stagnasi ekonomi atau mengalami resesi. Adapun dunia mengalami kerepotan luar biasa pada tahun ini karena inflasi kelewat tinggi atau terjadi hiperinflasi sehingga resesinya diikuti oleh inflasi yang tinggi. Dengan demikian, negara-negara di dunia harus menurunkan inflasi. Pilihannya dari sisi pemerintah adalah menaikkan suku bunga acuan. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan adanya berita kiamat resesi tahun 2023. Namun, kita tetap harus waspada seperti yang telah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.